Baru mulai. Bismillah. Kita bareng aja semua merekam ya Pak. Ya, Baik, kita mulai Pak Arif. Baik Pak Arif, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Pak Arif. siap. Untuk praktek coaching kita dimulai dari Pak Arif sebagai coach, saya sebagai coaching gitu. Ya. Kita mulai saja Pak Arif 15 menit 15 menit. Sekarang pukul 19.26 berarti nanti berakhir di berapa? 19.11. 19 bukan 11 19.41. Ya, Ya. ya, baik. Assalamualaikum Ibu Ani, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Arif, selamat siang. Gimana loh Bu kabarnya? Ada apa loh Bu? Dari tadi saya lihat Ibu kok termenung di kelas, waktu istirahat juga Ibu tidak bersama kami di kantor. Biasanya kan Ibu Ani kalau istirahat itu ke kantor ngobrol-ngobrol sama kami gitu Bu. Gimana, ada apa Bu? Nah, Alhamdulillah, saya baik kok Pak, baik. Syukur, syukur. Nah, baik sih Pak, hanya memang ada permasalahan sedikit Pak. Oh iya iya iya. Kemarin memang Bu Ani sempat WA saya ya Bu. Ibu katanya ingin berdiskusi dengan saya, ingin membicarakan sesuatu yang ya boleh dibilang urgent gitu Bu. Ada apa sih Bu Ani? Kok sepertinya serius sekali? Iya Pak, memang saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Saya merasa ini ingin ya berbagi tentang permasalahan yang sedang saya hadapi, begitu Pak Arif. Oh iya, baik-baik. Tidak apa-apa Bu, mari kita kan sebagai rekan sejawat ya Bu, tidak ada salahnya. Malah kalau menurut saya itu baik Bu, sebenarnya diskusi itu kan selalu baik gitu. Kira-kira apa sih Bu yang ingin didiskusikan? Sepertinya kok serius sekali gitu loh Bu. Saya sebenarnya ya antusias-antusias gitulah Bu. Saya kalau diajak ngobrol malah seneng kan Bu, kita mah. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Arif atas kesediaannya. Sebetulnya ini saya merasa buntu Pak sebetulnya. Mengapa kok saya merasa setiap pembelajaran itu saya sudah berusaha untuk membuat anak-anak aktif dan kreatif ketika belajar. Tapi kenyataannya anak-anak itu tidak terlihat aktif, Pak. Anak-anak terlihat pasif. Dan itu tidak hanya pada satu mata pelajaran begitu, Pak. Pada beberapa mapel itu, Pak Arif. Walah, kalau permasalahan seperti itu Ibu Ani pernah mengalami, saya juga pernah mengalami dan guru-guru yang lain juga pernah mengalami Bu. Kalau permasalahan seperti itu kan memang resiko kita sebagai seorang pendidik ya Bu, yang berhubungan langsung dengan anak Bu. Iya, Ya Pak Arif. itu normal menurut saya. Nah, terus kira-kira ini Ibu Ani yang diinginkan dari diskusi kita kali ini itu apa Bu? Ya, tentu saja saya ingin solusi, Pak Arif. Solusi untuk memperbaiki masalah yang sedang saya hadapi ini. Tentang anak-anak yang kurang aktif ini, Pak. Oh gitu. Mudah-mudahan hasil diskusi kita ini bisa memberikan solusi buat ibu dan buat kita pada umumnya ya Bu. Coba sih Iya, Bu, iya, Pak Arif. Iya. eh, kalau boleh tahu, coba ibu bisa menceritakan secara umum kondisi pembelajaran ibu itu seperti apa ya Bu? Ya, sebetulnya biasa saja sih, Pak. Dimulai misalnya saya menyiapkan rencana pembelajarannya, kemudian
saya mengajar anak-anak, menyampaikan materi kepada anak-anak, ceramah, kemudian bertanya jawab, gitu Pak. Setelah itu, saya membagi anak-anak dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Dan nanti pada akhirnya diminta untuk mempresentasikan di depan kelas apa yang sudah saya berikan kepada mereka, tugas kepada masing-masing kelompok itu. Begitu Pak Arif sebetulnya. Oh, begitu. Kalau boleh saya tanya lagi, Bu, eh, kondisi anak-anak waktu pertama masuk ke kelas itu kira-kira seperti apa, Bu, kondisinya? Iya, anak-anak kan memang ya ketika bermain di luar tentu saja anak ceria ya Pak ya. Ketika Ya, masuk ke kelas biasa Pak, pada awalnya mereka tenang, masuk, berdoa gitu. Ketika saya menjelaskan juga mereka memperhatikan. Tapi kok kenapa ketika saya bertanya jawab, eee, anak-anak hanya terdiam, Pak. Ada sih satu 2 yang menjawab begitu, Pak Arif. Tapi kan saya inginnya mereka semua tuh aktif gitu, Pak. Ada terlibat dalam pembelajaran itu, gitu. Ceria juga. Mereka diam terus. Nah, saya kan jadi bingung ya, Pak Arif ya. ya, 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 ya. Oh, kalau seperti itu berarti coba kita coba gali dulu ya, Bu. Kira-kira sebenarnya apa yang terjadi itu kita gali dulu. Kalau boleh saya tanyakan lagi, Bu. Oh, Eh, silakan, silakan. Kalau boleh saya tanyakan, waktu pembelajaran itu Ibu menggunakan metode pembelajaran apa, Bu? Eee, pertama saya ceramah ya, Pak, ya, tanya Ya, jawab, ah. kemudian diskusi, Pak Ari, Oh, dengan diskusi menggunakan kelompok. diskusi kelompok kan tadi Ibu bilang Ibu sudah membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok ya, Bu? Iya, kemudian Ya, diskusi kelompok. Mereka mm, mm. mengerjakan tugas yang saya berikan, mengisi LKPD, seperti itu, Pak. Ya, ya. Iya, Terus kalau boleh tapi saya tahu itu mhm, eh, media pembelajaran yang Ibu gunakan apa, Bu? saya menggunakan buku pelajaran saja, Pak, ditambah dengan ya ada beberapa gambar lah untuk menambah apa, wawasan anak-anak itu, menambah materi anak-anak, selain buku ada gambar-gambar gitu, Pak Ari. Ya, berarti ada buku siswa seperti itu ya, Bu? Ada buku siswa ada. Oh, iya, iya, iya. Untuk apa namanya ya, selain media pembelajaran terus strategi ibu mengajar itu seperti apa, Bu, berkaitan dengan proses pembelajarannya itu loh, Bu? Oh, tentang prosesnya, tekniknya gitu ya, Pak, ya? Iya. Iya, awalnya kan saya ceramah nih, Pak, menjelaskan kepada anak, sesekali bertanya jawab gitu, Pak. Nah, kemudian setelah itu saya memberi tugas kepada tiap kelompok. Nah, mereka diminta untuk mengerjakan. Saya bagi LKPD, Pak. Anak-anak mengerjakan tugas di dalam kelompok. Intinya mereka berdiskusi di dalam kelompok gitu, Pak Arif. Oh iya, seperti itu ya, Bu. Berarti untuk hasil dari pembelajaran berkelompoknya seperti apa, Bu? Maksud saya itu pemahaman materinya itu loh, Bu. Oh, pemahaman materinya. Ya. Oh iya. Ya itu, Pak. Jadi mereka ketika diminta mengerjakan tugas itu, tugasnya itu tidak sesuai apa, jawaban mereka tuh tidak sesuai harapan saya juga, Pak Arif. Itu gimana ya, Pak Arif ya? Oh, baik kalau seperti Hmm. itu. Mari kita diskusikan lebih lanjut lagi ya, Bu. Iya, Pak Arif. Ya berarti kalau boleh saya bertanya lagi kepada Ibu kan, tadi kan Ibu menceritakan kondisi anak-anak begitu masuk itu ada yang sudah fokus, ada yang masih kipas-kipas, ada yang masih melanjutkan makan jajan yang baru mereka beli yang belum sempat dihabiskan seperti itu kan ya, Bu. Iya, iya, Nah, Pak Arif. itu Iya. kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya, Bu, supaya anak itu semuanya bisa fokus gitu, kira-kira menurut Ibu apa, Bu? Iya.
Begini Pak Arif, untuk memfokuskan anak, barangkali saya akan melakukan ini Pak, ice breaking di awal pembelajaran tuh Pak, untuk memfokuskan anak. Misalnya dengan apa ya, melanjutkan apa, kata gitu ya Pak, atau kalimat supaya Ya, anak lebih fokus. Ya, itu kan bisa ya Pak. Banyak ice breaking yang akan mengembalikan fokus anak ke sana Pak. Ya, ya. jadi gitu. Ya. Ya kalau untuk apa mengembalikan fokus anak terhadap materi itu bagus karena itu ice breaking yang model seperti itu bisa eh, melatih anak untuk fokus gitu loh Bu, atau bisa juga kan ada ice breaking yang seperti ini Bu. Tulisannya warna kuning, tulisannya berwarna kuning tapi bunyinya hijau, nah seperti itu. Iya, Nah Bu iya, Andi kan atau masih ingat kan yang eh, penjumlahan atau dengan penjumlahan ya Pak Arif, misalnya menyebutkannya benar tapi ininya apa jarinya salah atau salah sebaliknya gitu juga kan gitu. boleh, sehingga sehingga bisa menimbul bernalar kritis anak itu. Kalau memang itu benar disebut benar, kalau salah disebut salah, seperti itu saya kira hal semacam itu bagus Bu untuk Iya, melatih iya, fokus bagus. siswa. Iya, Iya Bu. Nah untuk iya. selanjutnya ya Bu, yang berhubungan dengan metode pembelajaran yang Ibu praktekkan itu kan tadi kan dengan diskusi ya Bu. Itu Iya, kira-kira iya. dengan berdiskusi itu cocok nggak ya Bu dengan materi yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu itu Bu dengan anak-anak? Menurut saya cocok, Pak. Barangkali yang perlu saya perbaiki di awal itu medianya, Pak. Ya, Medianya. Nah, dengan sebelumnya saya apa? Menganalisis dulu anak-anak itu senangnya apa sih gitu. ya, Atau iya, sehingga medianya disesuaikan dengan mereka. Kan anak itu berbeda-beda ya Pak Arif ya. ya, betul, betul, Ada betul. yang auditori, ada yang visual senangnya. Nah, tadi kan saya hanya menggunakan medianya buku Pak Arif, buku anak, ada Ya, sedikit gambar-gambar, kemudian saya siapkan juga LKPD untuk mereka. Nah, barangkali saya perlu menambahkan video untuk mereka ya, 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 atau iya, gitu Pak. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain menyiapkan yang memang untuk anak-anak yang kinestesi yang senang bergerak, ya itu ya, ada permainan ya, yang menarik ya, Pak, betul ya. Bu, betul, betul. Terus Iya, untuk sehingga anak-anak lebih ya, aktif. Iya, ya, gimana Pak? untuk strategi pembelajaran yang Ibu lakukan seperti apa Bu? Strateginya Pak. Nah, di dalam prosesnya atau gimana ya Pak? Iya, maksud Pak Arif. Iya kan tadi kan, Di proses belajar. iya di proses pembelajarannya tadi kan Ibu kan apa namanya menggunakan metode diskusi di mana setiap kelompok itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, cara Ibu Iya, membimbing setiap kelompok betul. itu bagaimana, Bu? Iya, saya kan sudah menganalisis siapa Arif ya sebelumnya. Nah, anak-anak yang kurang apa ya? Bukan kurang bisa ya Pak ya Ya, istilahnya. Nah, anak-anak yang memang perlu bimbingan yang tentu ya, saja saya bimbing secara penuh Pak. Nah, ya, kemudian yang sudah mulai bisa saya bimbing perlahan, kemudian dibiarkan mereka bekerja secara mandiri. Nah, ya, ya, bagi anak-anak yang sudah lebih mampu dan lebih cepat dalam belajarnya, mereka saya biarkan belajar secara mandiri. Begitu Pak Arif. ya, ya, ya. Kalau saya perhatikan itu rencana-rencana Ibu itu baik loh Bu, semuanya baik, bisa dipraktekkan, dan yang lebih saya merasa bersyukur ternyata eh, solusi itu muncul dari dalam diri Ibu sendiri ya Bu, bukan dari saya. Alhamdulillah ya Bu. Iya, iya Pak Arif. Terima kasih. Ternyata dengan kita mengobrol seperti ini, timbul ide-ide loh dari dalam diri saya untuk memperbaiki pembelajaran, Pak. Di Ya, dalam ya, benak saya itu saya ingin pertama melakukan tadi ice breaking dan metode permainan. ya, Kemudian di awal menganalisis kebutuhan siswa, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya, menciptakan situasi belajar yang menantang, ya, gitu ya Pak ya.
Ya, ya. Kemudian iya, sering memberi apresiasi juga perlu ya Pak Arif ya? Ya, sangat perlu itu, Bu. Iya, iya. Kemudian, Bu, kalau boleh saya tahu, kapan Ibu mau melaksanakan semua rencana-rencana yang sudah kita diskusikan barusan, Bu? Ya secepatnya Pak Arif. Di pembelajaran berikutnya tentu saya harus segera memperbaikinya. Ya, ya. Karena saya sudah tidak sabar Pak, ingin agar anak-anak saya itu lebih aktif dan kreatif ketika belajar. Ya, alhamdulillah. Kira-kira untuk lebih menyiapkan pembelajaran yang akan datang, Bu, apa saja yang mau Ibu persiapkan lebih baik lagi, Bu? Yang pertama, tadi kan kita sudah tahu ya Pak ya, Ya, bagaimana dengan menganalisis itu ya anak-anak kebutuhan belajarnya seperti apa. Nah, jadi saya harus menyiapkan media maupun apa media maupun proses belajar yang menarik bagi mereka itu Pak. ya, Dengan rencana yang lebih matang, media yang lebih banyak, kemudian proses belajar yang lebih menarik sesuai dengan minat dan kemampuan mereka tentunya. ya. Bimbingannya juga iya. Selain itu Pak Arif, ada lagi Pak, saya juga ingin menambah keakraban dengan siswa agar mereka lebih merasa percaya diri Pak, lebih Ya, merasa percaya diri ketika akan presentasi atau ketika akan bertanya dan berpendapat. Begitu Pak Arif. alhamdulillah ya, Bu. Mudah-mudahan diskusi kita pada siang hari ini mendapatkan manfaat yang besar untuk kita semua ya, Bu. Iya, iya, baik Pak. Banyak sekali tentu Pak. Nah, bagaimana timbul dari dalam diri saya akhirnya ide-ide untuk menumbuhkan keaktifan dan kreativitas siswa itu Pak. Terutama pembelajaran yang tentu saja memperhatikan kebutuhan murid Pak Arif. Nah, Ya, untuk hal ini saya ingin segera melakukannya Pak Arif. Saya sangat alhamdulillah. tertantang begitu Pak Arif. Iya, Bu. Iya. Terima kasih sekali Pak Arif. Dengan berdiskusi ini saya merasa pikiran saya merasa terbuka, beban saya juga merasa plong begitu Pak Arif. Iya, iya, Bu, sama-sama, Bu. Saya juga mendoakan semoga kedepannya Ibu dan saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya, Bu. Iya, iya Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Ya, sama-sama. Ya, untuk praktek coaching yang pertama sudah kita laksanakan ya, Bu. Iya, iya Sekarang Pak Arif. kita Selanjutnya, iya, ke praktek coaching yang kedua, di mana posisi saya sebagai kuci dan Ibu sebagai coach. Silahkan, Bu. iya Semoga baik Pak praktek yang Arif. kedua juga ini lancar seperti yang pertama ya, Bu. Iya, bahkan mudah-mudahan lebih lancar lagi dari yang tadi. Ya, berarti Ini, nanti iya, berakhir di 58 ya, Bu. iya, eh, iya, iya. Kita mulai ya Pak Arif Ya, untuk Bu. yang kedua. Ya. Iya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, Bu Ani. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah, saya baik. Baik, Iya. alhamdulillah, Bu. Kemarin Bapak sempat bilang kan pada saya ingin ngobrol-ngobrol katanya ingin berdiskusi dengan saya. Betul begitu Pak Arif? Iya, Bu, betul. Kemarin saya WA Ibu seperti itu sebenarnya, Bu. Tapi karena saya melihat Ibu kemarin masih sibuk, saya tidak enak. Alhamdulillah hari ini saya lihat Ibu juga sudah lengang gitu, Bu, tidak terlalu sibuk. Saya ingin sekali, Bu, berdiskusi dengan Ibu. Oh, baik Pak Arif. Alhamdulillah ya hari ini kita berdiskusi Pak, bisa berdiskusi Pak Arif. Nah, memangnya ada hal apa yang ingin Pak Arif diskusikan dengan saya, Pak Arif? Oh, sebenarnya biasa, Bu, masalah proses pembelajaran yang saya alami di kelas 5 bersama anak-anak gitu, Bu. Ya, Iya. ada kalanya anak-anak itu bisa diajak kerjasama. Terus akhir-akhir ini anak-anak yang saya ajar itu agak susah diajak kerjasama, Bu.
Oh, seperti itu ya Pak permasalahannya. Jadi Pak Arif merasa kecewa karena ternyata anak-anak itu susah diajak bekerja sama gitu ya Pak Arif ya. Iya Bu, ya Eh, kecewa. kemudian kira-kira iya, kemudian apa kira-kira yang Bapak harapkan dari perbincangan kita kali ini Pak Arif? Ya saya sih berharap Bu, mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman begitu ya Bu. Eh, mungkin Ibu pernah mengalami masalah yang sama dengan saya sehingga kita bisa mencari solusi bersama gitu loh Bu. Baik Pak, semoga saya bisa membantu memberikan solusi ya Pak ya. Kita sama-sama cari solusinya bersama-sama. Nah, Pak Arif, coba Pak Arif mungkin bisa menceritakan kepada saya rasa kecewa Pak Arif itu di mana. Nah, dengan anak-anak yang tidak bisa diajak bekerja sama itu tadi, coba Pak, bisa nggak Pak Arif ceritakan kepada saya? Ya saya kan biasa mengajar seperti biasa ya Bu, dengan menggunakan metode pembelajaran yang sudah saya pelajari sebelumnya dari hasil ya kuliah, pengalaman ataupun seminar-seminar seperti itu Bu. Tapi ketika saya melaksanakan asesmen Bu, itu hanya 30% dari anak-anak itu yang memiliki atau yang bisa menerima materi dengan baik Bu. Selebihnya aduh Bu, nilainya ya seperti itu Bu, masih jauh di bawah KKM nilainya Bu, sehingga saya kecewa kepada ya terutamalah kepada diri saya sendiri Bu. Saya yakin ini sebenarnya bukan serta-merta kesalahan anak, tetapi saya juga ikut andil dalam setiap permasalahan yang ada di kelas, sebenarnya seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak Arif merasa kecewa karena ternyata hasil anak-anak belajar itu tidak seperti yang Pak Arif harapkan gitu ya Pak Arif. Iya Bu. Saya juga sama Pak, pernah mengalami seperti itu, sering bahkan mungkin Pak Ya. Arif. Nah, oleh karena itu coba mungkin Pak Arif bisa menceritakan proses pembelajaran yang sudah Pak Arif lakukan itu seperti apa Pak Arif? Gini Bu, saya kan eh, menerapkan pembelajaran kooperatif learning ya Bu. Jadi saya itu menjelaskan materi kepada siswa, terus saya mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok ya Bu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya siswa itu mau mengerjakan LKPD, kemudian kan mempresentasikan hasilnya di depan kelas seperti itu ya Bu. Nah, setelah itu sebelum melaksanakan asesmen juga padahal saya suka bertanya kepada anak. Mungkin ada anak yang Iya. belum mengerti tentang materi seperti itu, Bu. Ya, pertama tidak ada yang mau bertanya, tapi setelah saya pancing-pancing juga ada ternyata yang mau bertanya. Ya, satu dua anak seperti itu, Bu. Sehingga saya kan mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya anak-anak itu sudah paham Bu dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari Oh, itu. iya, iya, betul, betul. Iya, iya. Iya, sebetulnya pembelajaran yang dilakukan Pak Arif itu kalau menurut saya sudah baik loh Pak Arif. Nah, antusias muridnya itu bagaimana ya Pak Arif ya ketika mengikuti pembelajaran itu Pak? Ya, Kok tadi katanya diam saja. Nah, kalau ya, menurut Pak Arif ini loh Pak Arif, gimana tuh Pak Arif? ya kalau saya lihat ya yang antusias ada, yang hanya menunggu jawaban dari teman juga ada, yang hanya menulis aja gitu ada Bu seperti itu. Jadi saya menilainya tidak semua antusias Bu. Iya, iya betul, tidak semua antusias, bahkan mungkin gimana Pak, lebih banyak yang antusiasnya atau yang tidak Pak Arif? Ya 60%-nya saya lihat kok tidak antusias ya Bu. Oh iya. Oh begitu ya Pak Arif ya. Lalu menurut Pak Arif kan tadi yakin ya semua murid memahami apa yang mereka pelajari begitu Pak Arif. Nah, Ya. apakah seperti itu Pak? Dari mana Pak Arif apa yakin kalau anak-anak itu sudah paham gitu Pak Arif? Saya yakin Bu, karena apa? Karena
mereka itu selalu mengatakan paham dengan materi yang dipelajari. Seperti Mm-mm. bagaimana anak-anak, apakah sudah paham dengan materi yang sudah kita pelajari bersama? Paham Pak. Nah mereka menjawab kompak sekali Bu seperti itu. Mereka juga tidak ada Bu yang bertanya ketika saya memberikan kesempatan untuk bertanya itu mereka ya hanya diam aja gitu Bu. Jadi saya rasa mereka Mm. itu paham Bu tadinya. Ternyata setelah dilakukan asesmen ya seperti yang saya ceritakan tadi Bu. Oh iya, ternyata sudah tampak paham, tapi hasil asesmennya kurang memuaskan gitu Pak Arif ya. Iya Nah, Bu. dalam hal ini Pak Arif, Pak Arif kira-kira dengan cara apa Pak untuk memperbaikinya hal ini Pak Arif? Untuk mengatasi hal ini? Yang pertama Bu, mungkin saya itu tidak langsung percaya ya Bu kepada anak-anak saya. Kalau mereka bilang paham Mhm. itu sebenarnya sudah paham atau belum, lebih baik saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sepertinya ya Bu untuk menguji tingkat pemahaman mereka seperti itu Bu. Oh, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu ya Pak Iya, ya? iya. Supaya untuk lebih yakinnya mungkin ya Pak Arif akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Iya Iya, gitu ya seperti Pak ini ya. loh Bu maksud saya Eh, kan. mm-mm. Misalkan saya setelah mempelajari materi IPS tentang ibu kota provinsi yang sangat banyak itu Bu. Nah, setelah Iya, iya. materi selesai itu saya kasih pertanyaan misalnya eh, Jayapura itu ibu kota provinsi mana? Seperti itu loh Bu. Kalau banyak yang tunjuk jari, mungkin saya bisa menyimpulkan kalau itu merupakan ciri anak sudah paham dengan materi yang sudah saya ini yang sudah kita Mm-mm. pelajari Mm-mm. bersama kayak gitu Bu. Mm-mm. Mm-mm. Udah bagus ya Pak ya. Setidaknya Pak Arif lebih apa? Bisa lebih mengetahui sebetulnya sampai di mana sih gitu kan ya anak-anak Iya, itu memahami materi yang sudah Pak Arif sampaikan. Nah, Pak Arif iya, setelah melakukan hal tersebut kan Pak Arif udah mulai mengetahui tuh anak itu udah paham atau belum. Nah, iya. terus Pak Arif menemukan hambatan lainnya tidak Pak Arif? Kalau hambatan-hambatan sepertinya tidak ada ya Bu, tapi kalau boleh saya urutkan ya Bu, dari mungkin saya juga ada sedikit kekurangan Bu pada saat memulai pembelajaran. Kemarin Oh itu saya iya. kurang memperhatikan kondisi murid Bu. Yang saya maksud di sini itu kondisi kesiapan murid dalam menerima pelajaran dari kita. Sebenarnya kan jika mereka Iya. yang pembelajaran itu dilaksanakan pada jam pertama, apakah murid itu datang tepat waktu, apakah murid itu misalnya masih mengantuk atau bahkan ada murid yang terlambat seperti itu loh Bu. Saya itu biasanya terlewat untuk melewatkan langkah-langkah persepsi seperti itu Bu. Misalnya dengan pemberian Hmm. ice breaking yang bisa memacu fokus anak ke dalam pembelajaran pada hari itu, sepertinya seperti itu Bu. Kemudian Oh iya. untuk ini juga Bu, apa namanya, pemilihan metode pembelajaran juga memang saya itu seringnya menggunakan metode pembelajaran diskusi Bu pada setiap materi. Mungkin ya Bu, materi yang saya ajarkan itu ternyata ada materi-materi yang memang tidak cocok menggunakan metode diskusi seperti itu Bu. Mungkin suatu saat saya akan menggunakan metode bermain peran gitu untuk eh, mengajarkan materi-materi yang memang cocok dengan metode tersebut seperti itu Bu. Mungkin selain Iya, itu iya. juga saya juga bisa menggunakan media-media pembelajaran yang lebih beraneka ragam, yang media itu sesuai dengan minat belajar anak, sesuai dengan kemampuan belajar anak seperti itu loh Bu, sehingga saya bisa mempraktekkan praktek pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, mulai diferensiasi konten seperti itu Bu yang menyangkut dengan media-media pembelajaran yang saya
akan gunakan. Selain itu juga saya akan menggunakan teknik pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya Bu, pada pada saat saya menggunakan metode diskusi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa menggunakan teknik eh, ceramah misalnya untuk anak-anak yang memiliki ketertarikan eh, audio auditory ya Bu. Misalnya saya Iya, menggunakan iya. teknik ceramah, atau saya juga bisa menggunakan teknik bermain peran untuk anak-anak yang memang memiliki ketertarikan belajar secara kinestetik. Misalnya saya seperti itu loh Bu yang akan saya Iya, iya. lakukan. Selain itu juga saya akan misalnya, kalau menurut Ibu bagaimana ya Bu ketika saya menggunakan eh, diferensiasi produk. Jadi rencananya saya itu akan menugaskan anak membuat sesuatu tapi sesuai dengan passion anak tersebut Bu. Bisa menggunakan sebuah karangan atau menggunakan sebuah infografis atau rekaman seperti itu. Seperti itu bagaimana Bu kalau menurut Ibu? Nah, itu sudah sangat baik sekali, Pak. Tentu saja tadi Pak Arif sudah menjelaskan agar anak fokus, apresiasinya dengan ice breaking, kemudian menggunakan metodenya supaya anak tidak jenuh jadi berganti-ganti, tidak hanya diskusi terus begitu ya Pak Arif ya. Iya, iya Bu, iya. Kemudian Pak Arif juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan apa tadi produk yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan minat anak. Nah, Pak, Iya, iya. itu sudah sangat baik kalau menurut saya, Pak Arif. Nah, kemudian Pak Arif, untuk mengatasi yang tadi, Pak, yang kesulitan menghubungkan apa, anak kan jadi nggak mengerti konsep materi ya, Pak, ya, Iya, karena iya. hasil katanya tadi hasil penilaiannya kurang baik. Nah, Iya. untuk mengatasi hal tersebut kan tidak semua anak tuh katanya tadi nilainya baik, bahkan hanya 40% apa 30% Pak yang Iya, sudah iya. baik. Nah, solusinya bagaimana Pak supaya mereka semuanya itu selain tadi yang sudah tentu saja yang sudah Bapak sampaikan, barangkali Pak Arif ada ide-ide yang lain lagi begitu Pak Arif. Iya, mungkin saya juga kalau anak-anak kan sepertinya kalau bertanya kepada saya malu ya Bu. Takut Iya, disangkanya iya. mungkin tidak memperhatikan atau apa. Saya juga ingin melaksanakan teknik tutor sebaya Bu. Jadi anak-anak yang kita anggap, atau anak-anak yang kita anggap bisa, atau anak-anak yang bisa yang dianggap oleh yang lainnya bisa, itu bisa menjadi tutor bagi mereka-mereka yang memang belum paham seperti itu Bu. Kalau seumpamanya anak-anak Mhm. yang dianggap bisa itu masih belum paham, bisa bertanya kepada saya seperti itu Bu. Wah, itu sudah semakin baik lagi Pak Arif. Tadi dengan metode yang berbeda, dengan media yang berbeda, dengan produk yang berbeda, dengan berdiferensiasi itu Ya. ditambah lagi dengan tutor sebaya. Nah, Pak Arif, kira-kira Pak Arif kapan ya akan mulai melaksanakannya Pak Arif? Wah, saya laksanakan rencana-rencana yang sudah kita diskusikan itu mulai besok, mungkin saya akan laksanakan Bu. Ya, Oh iya, hari mulai ini. besok ya Pak, di pembelajaran besok hari gitu ya Pak. Iya, Wah, iya hebat Bu. sekali, antusias sekali Pak Arif ya. Iya, iya. Iya, Ya, hari ini itu Bu. kira-kira Gimana Bu? iya iya, kira-kira apa yang akan Pak Arif persiapkan gitu Pak Arif? Iya, ya itu Untuk Bu. menjalankan komitmen itu, iya. Ya, hari ini itu rencananya saya akan membuat rencana atau modul pembelajaran. Saya akan memperbaiki modul pembelajaran yang sudah saya siapkan untuk besok hari itu sesuai dengan materinya. Saya akan tinjau kembali metodenya, metode pembelajarannya itu cocok atau tidak. Dan saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih eh, bervariasi, yang lebih interaktif, sehingga media itu mampu menghubungkan antara materi yang mungkin bersifat abstrak ya Bu, bisa menghubungkan materi yang bersifat abstrak itu menjadi lebih konkret, dan mudah-mudahan bisa lebih mudah diterima oleh siswa seperti itu Bu. Wah, menarik sekali Pak Arif. Ya, Itu tadi persiapannya modulnya diperbaiki, medianya juga
diperbaiki, ditambah dengan apa, media-media yang lebih konkret gitu ya, Pak, Iya, ya? iya, iya, Bu. Iya, kemudian penyusunan materinya juga katanya nanti diperbaiki lagi. Baik, Pak Arif. Nah, sepertinya Pak Arif semangat sekali. Nah, dalam pelaksanaan itu barangkali Pak Arif akan melibatkan orang lain begitu ya, Pak Arif? Iya. Pihak-pihak lain. Kira-kira siapa saja, Pak, yang akan Bapak libatkan Ya, dalam hal ini gitu? ya saya akan melibatkan rekan-rekan yang lain, Bu. Mungkin ada apa namanya, ide-ide yang bermunculan dari rekan-rekan seperti itu, Bu. Ya seperti kita ini, Bu, ternyata dengan berdiskusi itu kita bisa membuka kembali wawasan-wawasan yang sudah tertumpuk, mungkin seperti itu ya, Bu. Iya, iya, Pak Arif. Iya, betul. Saya sangat senang mendengar komitmen yang Pak Arif sampaikan ya Pak ya. Semoga masalah ini segera terselesaikan sehingga murid Pak Arif juga belajarnya lebih semangat, lebih gembira, lebih antusias dan tentu saja tadi hasil belajarnya juga sesuai dengan harapan. Dan Pak Arifnya sudah tidak kecewa lagi, begitu ya Pak Arif? Ya, amin, Bu. Terima kasih, Bu. Iya Pak Arif, sama-sama. Mungkin kita nanti bisa berdiskusi di lain waktu ya Pak Arif. Siap, Bu. Terima Iya, kasih atas iya, segala perhatiannya ya, baik. Bu. Terima kasih Iya, sudah meluangkan waktu buat kita sama-sama. Iya, berdiskusi. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian apa namanya ya, praktek coaching yang kedua. Yang pertama tadi saya berperan sebagai coach dan Ibu Ani sebagai coach, dan yang terakhir ini Ibu Ani berperan sebagai coach dan saya sebagai coach. Demikian.